Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua kelas 8, kita lanjutkan materinya. Ini materi masih berhubungan dengan yang kemarin tentang gerak lurus. Ini topik yang kedua tentang gaya dan hukum Newton. Ya, kita akan jelaskan tentang yang pengertian tentang gaya dan sebuah hukum namanya hukum Newton. Ya, hukum yang ditemukan oleh Newton. Ya, yang pertama, ya, apa itu yang disebut dengan ini ya, penjelasan tentang yang namanya gaya. Ya, apa itu gaya? Ya, ini ya. Ya, secara fisika gaya itu didefinisikan sebagai sebuah tarikan atau dorongan ya. Beda dengan bahasa Indonesia ya, beda dengan bergaya gitu, beda ya. Ini secara fisika. Ya, apa itu gaya? Ya, ini ya, saya lanjutkan. Ya, ini ya. Gaya ya, ini ya, pengertian dari gaya. Ini gaya. Ya, ini. Tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda ya. Gaya dapat menyebabkan adanya perubahan gaya ya. Ini ya, pengertian utamanya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda. Nah, gaya ini menyebabkan apa saja, ada yang namanya perubahan arah, ya mejanya didorong, ya bisa ke arah kanan, ke arah kiri, perubahan kecepatan, benda yang diam didorong jadi bisa bergerak, ada kecepatannya, bisa berpindah tempat, dan bisa berubah bentuk. Ya, ini pengaruh dari yang namanya gaya. Ya, ini contohnya, ini meja didorong ke arah kanan. Ya, ini juga, ya, ini ya. Kemudian gaya, ya, ini anak nendang bola, ya, kemudian perahu berlayar juga gaya. Ya, anak berjalan, ya ini ya, semuanya yang namanya gaya, tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda. Ya, itu bisa menyebabkan perubahan arah, arahnya berubah, perubahan kecepatan, ya, perpindahan, berpindah, dan perubahan bentuk. Yaitu ya, itu gaya dapat menyebabkan itu. Ya, selanjutnya, nah, berdasarkan cara kerja. Ya, cara kerja ada dua jenis gaya. Yang pertama, gaya sentuh. Ya, pengertiannya gaya sentuh ya berarti gaya yang titik kerjanya saling bersinggungan atau bersentuhan langsung dengan benda. Berarti orang yang melakukan kerja itu menyentuh bendanya. Ya, contohnya yang pertama, gaya otot. Ya, berarti gaya yang ditimbulkan oleh otot, oleh makhluk hidup, contohnya oleh manusia dan hewan ya yang punya otot ya. Contohnya orang menarik benda, nih orangnya ada orang benda ada yang dorong, berarti kan pakai otot yang bekerja. Ya, kemudian ada sapi yang bajak sawah, kuda narik gerobak, pedati, ya, dokar gitu ya. Itu contoh dari yang namanya gaya otot, pakai kekuatan otot. Ya, itu gaya sentuh. Ya, pasti memegang bendanya untuk menarik atau mendorong. Terus yang kedua, yang B, gaya mesin. Gaya yang ditimbulkan oleh mesin antara bagian-bagian mesin yang saling bersentuhan atau bersinggungan dengan yang lainnya ya. Ini gaya mesinnya saling bersinggungan, ya ini bendanya bisa bergerak mutar. Ya, gitu ya. Contohnya ini kincir ya. Terus yang ketiga, gaya bekas. Gaya yang ditimbulkan oleh benda bekas atau pir atau karet. Ya, lentur ya, luntur apa? Mulur ya, gaya bekas. Ya, dengan bekas contohnya busur panah ya, atau ketapel. Ini namanya gaya bekas. Berarti kan orangnya megang ketapel, megang anak panah, busur panah ya, namanya gaya sentuh, gaya yang menyentuh benda itu. Terus gaya gesekan. Ya, gaya gesekan. Ya, gaya yang ditimbulkan antara suatu benda dengan benda lain. Ya, namanya gaya gesekan. Ya, gaya gesekan. Ya, gaya gesek. Ini ya, gaya gesek. Ya, gaya gesekan. Gaya gesekan. Nih, gaya gesekan. Gaya yang ditimbulkan oleh antara suatu benda dengan benda lainnya. Ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Ya, kita bahas ya, coba. Gaya yang menguntungkan, sepatu dengan lantai. Ya, ada alasnya sepatunya supaya tidak terpeleset. Rem kendaraan, kampas ya. Terus meteorit dengan atmosfer, atmosfer. Meteorit benda langit itu yang mau masuk ke bumi, itu terhalang oleh yang namanya atmosfer. Ya, jadi di lapisan atmosfer itu benda langitnya itu terbakar. Gesekan dengan atmosfer sehingga sampai di bumi tidak membahayakan manusia. Mungkin tinggal serpihan kecil-kecilnya. Ya, meteorit besar misalnya batu masuk ke bumi itu akan terbakar langsung
karena bergesekan dengan atmosfer, pelindung bumi atmosfer ya. Ban dengan aspal ya, ban dengan aspal. Yang merugikan ini hubungannya ya, coba dengan yang menguntungkan merugikan, ban dengan aspal. Ya ini kan ada yang menguntungkan yang merugikan ya, bisa menguntungkan bisa merugikan kan. Semakin lama ban itu kan semakin halus gundul ya, jadi merugikan. Gesekan antara mesin ya, mesinnya panas cepat rusak atau aus, secara fisika namanya aus atau rusak ya, makanya servis ya. Ya ini ada gerak gesekan pada mesin diberi oli atau pelumas ya, itu ya ganti oli ya, ada servis ya, seperti itu ya. Itu namanya gaya sentuh, gaya yang bersentuhan langsung dengan ya, gaya yang titik kerjanya bersentuhan langsung dengan benda ini. Contohnya rem cakram ya, gesekan antara udara dengan mobil menghambat gerakan mobil, ini bisa ya, antara udara dengan mobil, yaitu ketika misalnya di jalan yang aspal yang lurus ya, kemudian tidak ada tumbuhan apapun di sekitar kanan kirinya, itu hempasan angin akan terasa sangat kuat ya. Itu misalnya jadi jalan tol, mobilnya pantar itu ya, lurus, anginnya gede, itu ya bisa mempengaruhi gerakan mobil ya, itu ya. Kemudian ini rem ya, kampas rem ya, ini kampas rem ya, ya. Ini tentang gaya sentuh. Terus kemudian gaya tak sentuh ya, ini ya. Kemudian gaya tak sentuh. Kemudian gaya tak sentuh, gaya yang terjadi tanpa adanya persentuhan atau ya, berarti tidak menyinggung bendanya atau bersentuhan langsung dengan benda. Ya contohnya gaya gravitasi bumi. Ya, itu ya, sebuah benda dari pohon jatuh, benda jatuh karena ditarik oleh yang namanya gravitasi bumi. Gaya gravitasi merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarik bumi. Gaya gravitasi terdapat pada semua benda. Semakin besar massa atau berat benda tersebut, semakin besar pula gaya gravitasi yang ditimbulkannya, ditarik oleh gravitasi yang berada di pusat bumi. Contohnya yang A ini ya, benda yang dilempar ke atas akan jatuh ke bawah ya, berarti ya ditarik oleh gravitasi. Yang B, benda akan selalu jatuh ke bawah ya, sama ya, karena ditarik oleh gravitasi bumi ya. Ini ya gaya gravitasi bumi. Yang kedua gaya magnet ya, yang kedua gaya magnet ya, gaya yang ditimbulkan oleh kutub-kutub magnet ya. Gaya magnet merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan magnet. Contohnya tertariknya paku ketika dekatkan dengan magnet ya, ini ya gaya magnet ya. Magnetnya tidak menyentuh paku tapi bisa menarik paku ya, ini namanya gaya magnet, tidak menyentuh. Yang ketiga gaya listrik, ditemukan oleh benda bermuatan listrik atau namanya listrik statis. Ini nanti kita akan pelajari di kelas 9 ya, semester 1 ya, namanya gaya listrik, gaya yang ditemukan oleh bermuatan listrik ya. Contoh sederhananya ya, kalian misalnya main kertas dipotong-potong kecil-kecil ya, kemudian kalian misalnya ambil penggaris yang lentur ya, kalian gosok-gosokkan pasti bisa menarik serpihan kertas ya. Ini salah satu contoh dari yang namanya listrik statis ya. Ini kita pelajari di kelas 9, ada yang namanya gaya kolom gitu ya, nanti kelas 9 semester 1 kita pelajari. Berarti saya ulangi lagi, berarti kalau gaya sentuh, gaya yang bersinggungan atau bersentuhan langsung dengan benda ada 4 tadi ya. Ya gaya otot, gaya bekas, gaya gesek, gaya mesin ya. Ya kalau gaya tak sentuh, gaya yang tidak bersentuhan langsung dengan benda ada 3 ya, gaya gravitasi, gaya magnet, gaya listrik ya. Oke ya, saya lanjutkan. Ya, ini tentang gaya. Ya, ini ya tentang menghitung tentang gaya atau namanya resultan gaya. Ya, gaya bisa ditambah, dikurangi ya. Ya, ini yang pertama dulu gaya. Ya, gaya ini kalau secara fisika dilambangkan dengan huruf F. Ya, ini ya huruf F ya. Dari asal kata force, gaya. Force ya, motor force 1 ya, F1 gaya ya, itu F1. Berarti ini contohnya, berarti ini gaya F1 ke arah kanan besarnya 20 Newton ya, satuannya Newton, ya. Berarti lambangnya gaya itu adalah F ya, satuannya ya, satuan ya, satuannya adalah Newton. Ini orang yang menemukan gaya ya, satuannya Newton ya, Newton ya, bisa disingkat N besar ya. Udah, saya ulangi lagi, gaya lambangnya F dari hasil kata force.
force ya memiliki satuan Newton. Berarti ini namanya gaya 1 ke arah kanan besarnya 20 Newton ya. Gaya 2 F2 ke arah kanan juga besarnya 10 Newton ya, seperti bahasanya ya. Yang pertama dulu, ini tentang yang namanya gaya yang searah, berarti arahnya sama, ini sama-sama ke arah kanan gayanya. Bagaimana tentang residual gayanya? Ya tinggal dijumlahkan aja. Berarti F total sama dengan F1 ditambah F2. Ya tinggal ditambahkan aja. Ya karena searah bareng-bareng. Ya berarti 20 ditambah 10. Ya berarti resultan gayanya adalah 30 Newton. Ya, tinggal dijumlah. Berarti kalau kalian menemukan gaya anak panahnya dilihat ya, ini kanan semua, berarti searah semua, ke kiri boleh, kanan boleh, ke atas boleh, ke utara boleh, selatan boleh. Berarti tinggal kalian jumlahkan saja. Ya, berarti F-nya adalah ini ditambahkan 20 tambah 10 berarti 30 Newton. Ini searah. Ya, saya lanjutkan. Ya, ini yang kedua, berlawanan arah. Berarti ada yang searah, ada yang berlawanan arah. Caranya gimana? Kalian fokus ke yang searah dulu. Berarti yang lebih dari satu gayanya sebelah mana? Sebelah kanan nih. Berarti fokus yang kanan dulu yang lebih dari satu gayanya. Ya, berarti ya bisa kita jabarkan ya. Berarti ini ada dua gaya ke kanan. Ya, kalau searah diapakan? Dijumlahkan. Berarti 105 tambahi 60 berapa? 165. Ya, berarti ke kanan itu ada 165 Newton. Ya, ke kiri itu ada 100 Newton. Ya, ini kalau searah diapakan? Dikurangi saja. Ya, berarti F-nya totalnya resultannya 165 dikurangi 100. Ya, berapa hasilnya? 65 Newton. Ya, kemana? Ya, kalau tadi searah kan tadi kan ke kanan berarti ke kanan semua. Kalau seperti ini kan beda ya. Ini ke kanan 165, ke kiri 100 berarti yang lebih kuat yang mana? Ya pastinya yang ke arah kanan. Ya, berarti ini resultan gayanya besarnya 60 Newton ke arah kanan karena ke kanan lebih besar gayanya daripada ke arah kiri. Ya, ini contohnya ya ke kanan kiri, berarti contohnya misalnya adalah lomba tarik tambang gitu ya. Ya berarti yang lebih kuat kan arahnya ke yang lebih kuat. Gitu ya. Ya, ini perlawanan arah. Ya untuk selanjutnya yang ketiga yaitu gaya yang saling tegak lurus. Ya, ini artinya yang saling tegak lurus ya artinya membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Ya, misalnya ini saya ibaratkan 8 Newton itu sebagai F1, 6 Newton itu sebagai F2. Ya, berarti F1 8 Newton ini kalau secara mata angin ini berarti arahnya ke utara. Ya, berarti F2 6 Newton itu arahnya ke kanan, berarti ke timur. Ya, kemanakah besar? Apa besar? Berapakah besar resultan gaya dan arahnya kemana? Gitu ya. Berarti kalau mengerjakan tegak lurus seperti ini, berarti ini diperpanjang seperti ini ke bawah. Nah, ini yang namanya resultan gaya pada gaya yang saling tegak lurus, ini hasilnya. Ya, ini resultan gayanya. Ya, berarti mencari bidang miring di tengah ini. Ya, caranya gimana? Ya sama dengan menggunakan teorema Pythagoras seperti mencari perpindahan kemarin. Ya, berarti ini di bawah ini F2-nya 6 Newton. Berarti ini sebelah sini kan sama dengan F1. Berapa? Kan ini berarti 8 Newton. Ya, berarti kita cari ini nih. Ya, cari R resultan. Berapakah resultan? Berarti kan seperti ini jadinya.
ini yang 8 Newton, ya ini yang 6 Newton, ya ini yang 6. Nah, kita cari yang sini, ini resultannya ke sini. Nah, berarti sisi miringnya karena sudut siku-sikunya di sini. Ya, berarti resultan pada tegak lurus, gaya lurus sama dengan akar dari ya F1 nya 8 ya, berarti 8 ya, dalam kurungnya boleh kuadrat ditambah ya 6 ya dalam kurung ini ya, dalam kurung dikuadratkan ya, dalam kurung ya, ya dalam kurung dikuadratkan, berarti 8 kuadrat berapa? 64 ya, ditambah 36 kuadrat berapa? 36, berarti akar dari tambah berapa? 100. Berarti resultannya berapa? Ya, akar dari 100 ya 10 Newton. Berarti besar resultannya 10 Newton. Nah, sekarang arahnya kemana? Ini arahnya. Nih ke sini tadi. Ya, ke sini nih. Yang pakai warna lain. Ya, ini arahnya ke sini nih. Nah, berarti gimana? Arah matangin. Ya, saya buat dulu coba ya. Berarti ini kan timur. Ya, ini selatan. Ini utara. Ini barat. Gitu ya. Berarti kan arahnya sini. Serong ke sini. Ya, berarti ini timur. Kalau ke sini apa namanya? Tenggara ya. Ya, tenggara. Selatan sini barat, daya, barat sini barat laut, sini berarti utara, timur laut. Ya, berarti 10 Newton arahnya ke timur laut. Ini kalau mengerjakan ya yang saling tegak lurus begitu. Ya, kalau yang searah kan gampang ya. Searah kan kemarin tinggal di tadi ya tinggal di jumlahkan saja. Ya, arahnya kemana? Misalnya dua gaya arahnya kanan, berarti arahnya kanan. Ya, berarti kalau yang saling berlawanan, berarti itu yang arah berlawanan yang paling besar gayanya kemana? Itu berarti arah. Ya, itu ya. Nah, ini yang namanya saling tegak lurus. Ya, ya selanjutnya. Ya, saya kasih contoh lagi ya, misalnya ada 4 gaya. Ya, ada 4 gaya. Misalnya di sini misalnya 7 Newton. Di sini misalnya 4 Newton. Ya. Kemudian misalnya lagi di sini misalnya 3 Newton. Ya, misalnya di sini ya, misalnya di sini adalah 8 Newton. Ya, misalnya. Ya, berapakah resultan gaya dan arahnya kemana? Gitu ya. Ini misalnya ada 4 gaya. Misalnya ini sebagai F1, ini sebagai F2, ya, ini sebagai yang ketiga, ini sebagai yang keempat. Ya, caranya bagaimana? Ya, berarti kalian harus lihat dulu gaya yang saling berlawan arah. Berarti F1 dengan F3. Ya, yang saling berlawan arah mana? F1 dengan F3. Berarti F2 dengan F4. Kalau berlawan arah diapakan? Dikurangi. Ya, coba pertama dulu
F1 dengan F3 berlawan arah ya. Kalau berlawan arah diapakan? Dikurangi, berarti 8 dikurangi 3 berarti berapa? 5. Ya, ke arahnya ke yang besar, ke 8 atau 3? Ke yang 8. Berapa resultannya? 8 kurangi 3, 5. Berarti ke sini. Ya, berarti 5 Newton. Ya, gitu ya. Ya, berarti 8 dan 3 diwakili 5 Newton karena resultannya 5, 8 dikurangi 3. Arahnya ke kanan karena besar ke 8. Sekarang F2 dengan F4, 7 dan 4, 7 kurangi 4 berapa? 3. Arahnya kemana? Ke yang besar ya, ke yang 7 berarti ke atas. Ya, berapa? 3. Lah, didapatkan seperti ini ya. Berarti resultannya gimana? Ya, sama kan ya. Berarti ini dipanjangkan. Nah, ini resultannya ke sini. Iya, berarti ini angka 5 di sini ya. Di sini angka 3. Berarti ya jadi seperti ini. Iya. Ini 5. Ini 3. Ini sudut siku. Ya. Berarti mencari sini R resultan. Ya, berarti seperti tadi ya. Berarti akar dari 5 kuadrat berapa? 25. 3 kuadrat berapa? 9. Ya, seperti itu ya. Ya, 3 ini 5 ya, berarti sama dengan akar dari berapa? Ya, akar dari 34. Ya, sudah ya. Akar dari 34 sampai sini saja nggak apa-apa. Ya, ini kalau nilainya tidak bisa dijabarkan. Ya, ini berarti Newton. Ya, seperti itu. Ya, berarti arahnya kemana? Ya, tadi ya, berarti ke sini tadi apa? Arahnya kemana tadi? Ya, seperti tadi. Ya, di sini apa? Timur, ya, utara, selatan, barat. Ke sini ya, berarti namanya timur laut. Arahnya ke ya, arahnya ke timur laut. Ya, seperti itu. Ini ya. Sudah ya, sudah saya contohkan ya. Semoga paham semua. Ya, langsung aja masuk ke hukum Newton. Ada 3 hukum Newton ya. Hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton ya. Yang pertama dulu tentang hukum 1 Newton atau biasa disebut dengan hukum kelembaman. Hafalkan ya bunyinya. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Ya, kecepatannya tetap ajak. Ya, ini ya. Sifat benda yang demikian sering disebut dengan hukum kelembaman. Contohnya yang mungkin kalian pernah alami ya. Saat naik motor dan motor digas, badan kita akan terdorong ke belakang ya. Saat naik motor dan motor direm, badan kita akan terdorong ke depan. Gitu kan ya. Dua badak bermassa sama saling dorong, keduanya tidak ada yang bergeser posisinya, kekuatannya sama. Ya, kertas di bawah gelas kaca ditarik dengan cepat. Ya, gelas tetap diam karena resultan gayanya 0. Ya, tapi nariknya yang cepat ya. Ya, berarti ada kertas, di atasnya ada dikasih gelas. Ya, gelas yang kaca ya, yang medan berat, kalian tarik cepat kertasnya itu. Ya, pasti ya gelas kacanya itu akan tetap diam. Itu namanya hukum kelembaman. Ini contohnya mobil mula-mula seperti ini tuh tetap, tapi kemudian sopirnya tiba-tiba gas dadak ya. Ya, ini berarti posisi tubuhnya berbeda. Ini contohnya hukum Newton yang mungkin kalian pernah alami. Ya, dibaca ya. Hukum 2 Newton. Ya, kalian nyebutnya hukum 1 Newton, hukum 2 Newton ya, hukum 3 Newton. Jangan sampai hukum Newton 1, hukum Newton 2 gitu ya. Ya, kalian punya hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton. Berarti si Newton punya 3 hukum. Ya, nanti kalian menyebutnya hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3, berarti Newtonnya banyak. Ya, seperti ada Hamengkubuwono 1, Hamengkubuwono 2 gitu kan ya. Ya, kalian berarti menyebutkannya hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton. Ya, begitu ya. Hukum 2 Newton.
Bunyinya percepatan benda sebanding dengan besarnya resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. Ini ada rumusnya. Ya, percepatan. Ya, percepatan itu lambangnya A. Dari asal kata akselerasi. Lambangnya A. Ya, sebanding itu sama dengan besarnya resultan gaya. Gaya berarti F tadi ya, resultan gaya sudah saya cari. Ada gaya yang searah, berlawan arah, ada yang tegak, lurus seperti tadi caranya ya. Pada benda tersebut dan berbanding terbalik. Terbalik berarti dibagi dengan massa benda. Berarti M. Nah, ini dapat rumus seperti ini. Ya, berarti A percepatan benda, asal kata percepatan, A-nya itu dari asal kata akselerasi. Satuannya apa? Satuannya meter per sekon kuadrat. Ya, percepatan itu memiliki satuan meter per sekon ada kuadratnya. Kalau cuma meter per sekon itu kemarin apa? Kecepatan. Ya, ini kecepatan meter per sekon. Perubahan kecepatan namanya apa? Percepatan. Ya, bedanya ada kuadratnya di sini. Kalau kecepatan meter per sekon, ya. Kalau percepatan meter per sekon kuadrat. Ya. Percepatan sama dengan gaya Newton dibagi massa benda kilogram. Ya. F resultan gaya tadi sudah diajari ya, searah ditambah, berlawan arah dikurangi, tegak lurus dengan teorema Pythagoras. Ya. Gitu ya. Ya, makanya kalau mencari F berarti apa? Ya, berarti M dikali A. Gitu ya. Kalau mencari massa berarti apa? F dibagi A. Ya, ini ya tentang yang namanya percepatan benda. Ya, ini coba yang ini kita bahas. Ya, ini gayanya berapa? 100 Newton. Ini 100 Newton. Ya, masanya 10. Percepatannya apakah 10? Ya, tulis saja berarti A sama dengan F dibagi M. Berarti F-nya berapa? 100. M-nya berapa? Masanya 10 kilo. Kilo ya, jangan gram ya. 100 bagi 10 berapa? 10. Satuannya apa? Meter per sekon kuadrat. Ya, ini ya jawabannya betul ya. Ya, ini juga sama. 100 dibagi 5 berarti 20. Ya, kalau ini gimana? Coba kalau yang ini. Berarti A sama dengan ini gaya F1 dan F2 apa? Searah ya. 20 ditambah 10 berapa? 30 dibagi massa. Massanya berapa? 5 kilo. Berarti 30 dibagi 5 berapa? 6. Satunya apa? Meter per sekon kuadrat. Ya, seperti itu. Ya, itu ya. Berarti namanya percepatan. Ya, resultan gaya sudah saya ajari ya, searah ditambah kali ini contoh tadi ya, searah. Ya, kalau berawan ya tinggal dikurangi. Begitu hukum 2 Newton. Ya, masanya kilogram ya, jangan sampai gram. Berarti kalau masih gram, jadikan kilogram. Ya, begitu ya. Ya. Ya, ini contoh peristiwa hukum 2 Newton. Ya, contoh. Truk yang membawa massa sedikit dapat mendapat percepatan lebih besar daripada truk yang membawa massa muatan sangat banyak. Ya, ini ya. Berarti truk yang muatannya sedikit kan berarti bisa lebih cepat ya. Percepatannya lebih banter ya daripada yang muatannya lebih banyak. Kedua, kita mendorong meja bermassa kecil dan meja bermassa besar. Ya, maka bermassa besar pada meja bermassa kecil sehingga lebih cepat sampai tujuan kecil ya. Terus yang ketiga, orang dewasa dengan gaya yang besar mendorong satu meja dengan percepatan lebih besar daripada anak kecil. Ya, itu ya misalnya orang yang lebih besar dengan orang yang lebih kecil, anak-anak mendorong meja ya pasti orang yang lebih besar mampu mendorong meja lebih kuat. Yang keempat, badak besar mendorong badak kecil sehingga badak kecilnya terpental. Tadi kalau misalnya ada dua badak saling mendorong tapi tetap di satu tempat, berarti namanya hukum 1 Newton. Tapi kalau ini ada yang lebih besar mendorong lebih kecil, yang kecilnya terpental bergerak, berarti ada percepatan, berarti namanya hukum kedua Newton. Ya, gitu ya. Nomor 5, saat kita memindahkan kotak yang ringan akan lebih cepat daripada memindahkan kotak almari yang berat, gitu ya. Ya, karena percepatannya lebih besar, gayanya lebih besar. Ya, seperti itu ya. Ya, ini contoh dari yang namanya hukum 2 Newton. Ya, ini saya ulangi lagi ya, ini ya. Badak bermassa mendorong badan
Badak besar mendorong badak kecil sehingga badak kecil terpental. Ya, berarti badak kecilnya kalah, mundur, terpental. Berarti ada pergeseran, ada percepatan. Itu namanya hukum 2 Newton. Tapi kalau misalnya ada dua hewan dorong-dorongan, ajek sama kuat, ya itu namanya hukum 1 Newton. Ya, saya lanjutkan. Ya. Ya, yang terakhir yang namanya hukum 3 Newton atau disebut dengan aksi reaksi. Kalau hukum 1 kelembaman, ya. Kalau hukum ketiga aksi reaksi, ya. Setiap aksi pasti ada reaksi. Aksi pasti ada reaksi yang besarnya sama dan arahnya berlawanan. Besarnya sama, arahnya berlawanan. Contohnya 1, tangan kita saat memukul meja akan terasa sakit karena meja memberikan gaya. Ya. 2, semburan gas panas ke bawah menyebabkan pembakaran roket yang meluncur. Jika kita menekan hidung, hidung juga menekan tangan kita. Yang 4, pada orang berenang, gaya aksi ke air mengakibatkan reaksi air ke tangan kita. Ya. Contohnya saat mendayung, ya berarti gaya dayung ke air mengakibatkan air reaksi air ke dayung. Ya, misalnya. Ya, ini contoh dari yang namanya hukum ketiga Newton atau aksi reaksi. Ada aksi pasti ada reaksi. Contohnya lagi misalnya ikan berenang juga itu namanya aksi reaksi antara sirip ikan dengan air. Burung terbang juga namanya aksi reaksi antara sayap dengan udara. Ya, itu ya, ada aksi pasti ada reaksi, besarnya sama, arahnya berlawanan. Ya, sudah ya, berarti hukum 1 Newton sudah pelembaman. Kalau hukum 2 Newton tentang percepatan, kalau hukum ketiga tentang aksi reaksi. Ya, ini di sini akan saya mereview tentang hukum Newton ya. Berarti hukum Newton itu ada 3 ya, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton. Ya, hukum 1 Newton itu tentang kelembaman ya. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang tetap. Ya, contoh sederhananya yang mungkin kalian pernah alami atau mungkin sering keluar di contoh soal ya, naik kendaraan gitu ya. Ya, misalnya orang naik kendaraan, tiba-tiba supirnya ngerem dadak, posisi tubuh kita akan terdorong ke depan ya. Kalau ngegas dadak berarti tubuh kita akan terpental ke belakang. Itu hukum 1 Newton. Ya, kalau hukum 2 Newton berarti ada persamaannya ya. Ya, hukum 2 Newton ada persamaan tentang percepatan ya. Percepatan benda sebanding dengan jumlah resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Percepatan apa lambangnya? A kecil dari acceleration ya. Sebanding itu sama dengan siapa? Dengan resultan gaya. Resultan gaya itu apa? Seperti tadi, kalau gaya searah ditambahkan, berlawan arah dikurangi, tegak lurus dengan teorema Pythagoras. Berbanding terbalik dengan massa benda. Ya, berarti ya, ini rumus dari hukum ya, 2 Newton. Ya, kalau mau dijabarkan ya seperti ini rumus utamanya ya. Kalau mau dijabarkan berarti misalnya kita mencari F itu apa, mencari M itu apa. Ya, kalau misalnya lebih mudah ya tidak usah menghafal rumus ya. Tidak usah menghafal rumus, lebih mudah misalnya kita gunakan angka yang sederhana. Misalnya percepatan A-nya saya ibaratkan dengan angka 2 sama dengan F-nya saya ibaratkan dengan angka 8. M-nya saya ibaratkan dengan angka 4, berarti 8 dibagi 4 kan 2. Ya, berarti kita mencari F. F berapa berarti? Ya, mencari 8. 8 dari mana? 2 kali 4. 2-nya siapa? A. 4-nya siapa? M. Berarti apa? A dikali M. Ya, atau M dikali A ya, sama aja. Dikali ya. Ya, sekarang M. Berarti M itu siapa? M itu siapa? 4. 4 dari mana? 8 dibagi 2. 8 itu siapa? F. 2 itu siapa? A. Berarti apa? F dibagi A. Ya, seperti itu. Gampang ya. Jadi tidak usah menghafal rumus, dengan angka yang sederhana aja bisa kita cari. Ya, seperti itu. Ini untuk mereview yang namanya hukum Newton, ditemukan oleh yang namanya Newton. Ya, seperti itu. Karena kecepatannya tetap ya, berarti saya ulangi lagi ya, ini GLB itu karena kecepatan ya. Kecepatan lambangnya apa kemarin? V, dari hasil kata velocity
titik, satuannya apa? Meter per sekon, tetap atau konstan atau ajek. Ya, ini tulisannya agak ya tulisannya jelek ya karena saya pakai kursor ini ya. Ya, ini GLB, grafik kecepatan tetap. Ya, ini kecepatannya tetap. Ya, kalau digrafikan ya ini ya kecepatannya tetap. Kalau digrafikan V terhadap T ya, ini misalnya 0, ini berarti V-nya kecepatan, ini T-nya waktu, ya berarti ini 0, berarti misalnya 1 sekon, 2 sekon, 3 sekon, 4 sekon, 5 sekon, ini kecepatannya ke atas, misalnya 5, 10, 15, 20, dan seterusnya itu ya. Ya, ini berarti hubungan antara grafik kecepatan terhadap waktu. Ya, berarti misalnya detik yang pertama kecepatannya 10, detik yang kedua kecepatannya 10, detik yang ketiga kecepatannya 10, detik yang keempat kecepatannya 10, detik yang kelima kecepatannya 10, karena tetap ajek, makanya nih didapatkan garis lurus seperti ini. Ya, berarti grafik V terhadap T pada GLBB grafiknya ya karena kecepatannya tetap. Ya, ini namanya GLB. Ya, kemudian yang kedua GLBB dipercepat. Kemarin bagaimana dipercepat? Ya, kecepatannya berubah tapi bertambah. Grafiknya bagaimana? Ya, saya contohkan. Misalnya ini berarti grafik V terhadap T. Ini misalnya detik 1, detik 2, detik 3, detik 4, detik 5, dan seterusnya. Ini kecepatannya misalnya 5, 10, 15, 20, 25, dipercepat berarti kecepatannya bertambah ya. Ya, bertambah naik 555 ya, pertambahannya konstan. Misalnya detik 1 5 kecepatannya, detik 2 10, detik 3 15, detik 4 20, detik 5 25, dan seterusnya. Makanya didapatkan grafik. Iya, makanya kalau dalam soal biasanya grafik kecepatan terhadap waktu, grafiknya gimana? Iya, seperti ini. Ya, ini dipercepat. Kalau diperlambat bagaimana? Iya, ini GL BB diperlambat. Ya, GL BB diperlambat. Berarti kecepatannya berkurang, berkurangnya konstan aja. Ya, itu. Misalnya ini V, ini T 0, 1, 2 detik ya, ini ya 4, 5 ya, misalnya detik 1, detik 2, detik 3, detik 4, detik 5, kecepatannya 5, 10, 15, 20, 25, 30 ya gitu ya, misalnya ya. Ya, misalnya ya berarti berkurangnya juga konstan. Misalnya detik 1 kecepatannya 30 ya, detik 2 kecepatannya 25, detik 3 kecepatannya 20, detik 4 kecepatannya 15, detik 5 kecepatannya 10 ya, ditarik garis lurus ya, berarti ya berarti kecepatan grafik V terhadap T pada GLBB diperlambat, grafiknya gimana? Iya. Ya, itu ya, makanya saya ringkas ini. Kalau misalnya GLB ini dipercepat, cepat, ini diperlambat, lambat ya. Berarti kalau GLB gimana grafiknya?
grafiknya V terhadap T lurus. Itu ya. Berarti kalau dipercepat V terhadap T ya, kalau diperlambat V terhadap T gimana? Iya, gitu ya. Ya, ini GLB, ini dipercepat ya, cepat. Ya, dipercepat. Ya, ini diperlambat. Ya, udah ya, ini jenis-jenis grafik pada gerak. Kemudian ya, rumusnya pada gerak lurus ya. Kemarin ada satu rumus, kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Ya, ini ya rumus dari gerak lurus, kecepatan V, jarak S dibagi waktu. Makanya kalau mencari S berarti V dikali T. Ya, kalau mencari T berarti apa? S dibagi V. Ya, gitu. Ya, kalau misalnya tidak biar cepat ya, ini saya ajarkan dengan cara yang mudah, pakai angka yang kecil. Misalnya V-nya misalnya saya 2 itu misalnya 6 bagi 3 ya, berarti S-nya 6, T-nya 3. Berarti 6 bagi 3, 2, berarti S-nya 6, T-nya 3, V-nya 2. Berarti ya kita mencari S, berarti mencari S itu berapa tadi? 6. 6 itu dari mana? 2 kali 3. 2-nya siapa? V. 3-nya siapa? T. V kali T. Itu kan gampang ya. Ya, terus yang T, mencari T berapa itu? 3. 3 dari mana? 6 dibagi 2. Ya, 6-nya siapa? S. 2-nya siapa? V. Berarti S dibagi V. Ini hanya menggunakan angka yang kecil saja, jadi tidak akan mungkin salah kalau menjabarkan rumus ya. Seperti itu ya. Ya, ini tentang rumus gerak lurus. Ya, sampai di sini ya pertemuan kita di materi gaya dan hukum Newton. Ya, gaya tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda. Gaya sentuh, ada gaya tak sentuh ya. Ada gaya searah, berlawan arah, saling tegak lurus. Ada hukum 1, hukum 2, hukum 3 Newton. Ya, semoga kalian bisa mencermati video yang tutorial ini. Ya, semoga kita berdoa, semoga pembelajarannya segera tatap muka. Ya, gitu ya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.